Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again teman-teman di Techbo Repair HP. Pripun kabare, sehat semuanya ya. Hari ini kita kedatangan, kalau dari tulisannya ini saya zoom in dulu, Reno 6 Pro ya. Sepertinya ini replikaannya. Jadi user datang membawa smartphone ini atau HP ini, dan informasinya ini tidak mau mengisi ya. Jadi adiknya user menerima barang gadaian dalam kondisi yang seperti ini ya. Kasihan juga teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan kalaupun ini kita akan coba buka masih bisa diganti konektornya ya. Mudah-mudahan tidak terjadi atau tidak terjadi kerusakan pada tempat lainnya ya. Jadi hanya mengingatkan, sebaiknya kalau kita bertransaksi apapun, kita selalu berusaha memegang integritas ya teman-teman ya, supaya tidak mengecewakan orang lain. Karena dengan mengecewakan orang lain tentunya silaturahmi bisa terputus, bahkan orang lain akan kapok ya teman-teman ya. Dan kepada siapapun kita bertransaksi, sebaiknya kita tidak membeda-bedakan ya. Karena ya tadi ya, kalau orang itu yang dipegang adalah ucapannya ya. Mudah-mudahan HP yang di depan kita ini masih bisa ya. Oke, ini saya copotin dulu semua soket-soketnya. Kalau untuk HP seperti ini mengingatkan kita di era dulu ya, di Advan, Mito dan kawan-kawannya ya, dimana kamera kemudian lain-lainnya itu sistemnya masih solder menyolder ya. Kebanyakan solderan ya. Jadi kalau yang HP-HP sekarang kan sudah ada soket ataupun buka tutup di ininya ya. Buka tutup di pengaitnya ya, entah di on off kamera dan lain-lainnya. Kalau di model ini, kalau teman-teman masih bisa lihat atau teman-teman bisa lihat, dia posisinya adalah solderan semua ya teman-teman ya. Oke, ini untuk speaker atasnya harus saya lepaskan juga, termasuk vibratornya ya, karena memang semuanya bentuknya solderan ya. Dan termasuk juga mic dan speaker bawahnya ya teman-teman ya. Ini harus dilepaskan dulu. Kalau teman-teman lihat mata solder saya hitam, tapi saya memastikan posisi ujungnya ini panasnya jenggo ya teman-teman ya. Jadi sekali tutul dia bisa terlepas ya. Oke, ini kita coba buka. Ternyata masih ada sangkutan ya. Hehe. Oke, ini saya buka dulu supaya dia bisa terbuka mesinnya ya. Ini lem-leman juga teman-teman, sudah solderan dan lem-leman. Masih ada satu lagi, ternyata vibranya di bawah.
untuk solderannya. Kita buka dulu teman-teman. Jadi sekedar info saja. Oke, ini solatip anti panasnya ternyata sedang habis. Saya ganti dengan solatip kertas ya. Jadi sekedar info saja buat teman-teman. Untuk mainboard seri HP seperti ini, baik kamera on off dan lain-lainnya, harus berhati-hati ya saat membuka dan memasang ulangnya ya. Kalaupun memang harus dibuka gitu ya. Ini kebetulan kameranya masih bisa ditutup karena dia masih ada jarak dengan konektor cas atau lubang cas yang akan kita coba ganti ya. Karena di beberapa HP yang setipe, ada kalanya dia sangat dekat dengan komponen yang akan kita ganti, maka harus dilepasin ya. Dan disitulah teman-teman atau kita harus berhati-hati pada saat melepaskan dan memasangnya kembali. Kenapa? Karena belum tentu ketika pun HP yang kita pegang atau kita kerjakan berhasil, ternyata ketika pasang ulang kamera yang sifatnya solderan ini ternyata rusak ya. Karena belum tentu juga spare part dari kamera flexible on off itu tersedia di pasaran ya. Jadi ya kita harus berhati-hati ya teman-teman. Oke, ini sudah pada posisi siap kita angkat konektornya. Ini saya pakai bantuan solder tangan saja biar nggak lama, karena kontur dari mainboard HP Cina itu dia lebih mudah ya untuk di blower ya. Jadi karena mudahnya tadi, main blower ataupun solder kita pun tidak boleh terlalu lama ya teman-teman. Beda dengan bentuk mainboard di HP-HP yang lain ya. Apalagi dulu di zaman BlackBerry ya, itu mainboardnya tebal sekali ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini sudah saya siapkan pakai konektor Lenovo A6000. Sepertinya dia kompatibel ya. Jadi mohon dimaklum di jam-jam rawan ini kalau ngedubbing agak-agak ngantuk ya. Aslinya kalau saya masukkan suara yang video utuhnya ini karena di pinggir jalan, jadi dalam pengerjaan bising sekali hilir mudik kendaraan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mendengar ada suara tonggeret ataupun jangkrik ya mohon dimaklum ya, karena saya harus mencari tempat untuk mengisi suara dari video tutorial yang saya share ini ya, atau dari video-video yang saya buat ya. Oke, baiklah teman-teman, ini kaki pijakannya seperti biasa kita sudah solder. Pastikan sekali lagi jenggo ya si solder tangannya ya untuk panasnya ya, karena kalau tidak jenggo maka kita akan keribetan ataupun ya kerjaan kita nggak tuntas ya. Oke, ini tinggal saya solder kaki-kaki ke mesinnya sebagai arus kelistrikannya, dimana saya selalu menambahkan
kaki-kaki tersebut dengan timah. Jadi pada saat nyolder ini lebih mudah ya. Dan di tahap akhir, jikapun kurang tebal, tinggal tambahin timah saja ya teman-teman ya. Oke, dan tinggal kita rapikan, pastikan tidak ada yang nempel kaki-kakinya satu sama lain ya. Oke, ini kita coba bersihkan karena memang ada bekas cairan fluk, supaya dia benar-benar kering ya teman-teman ya, dan bersih ya. Ibaratnya kalau sudah seperti ini dia harus mandi besar ya, jadi harus bersih ya. Hehe. Oke teman-teman, untuk pemasangan konektor cas barunya ini sudah selesai. Jadi ini tidak saya pasang secara utuh dulu, hanya mengetes apakah bisa ngecas ataupun tidak bisa ngecas ya. Jadi user minta segera dikabari. Oke, saya tidak tahu untuk nominal gadainya berapa, tapi yang jelas mudah-mudahan kata user HP-nya mudah-mudahan masih bisa dipakai ya. Oke, ini kita coba saja. Sudah kita ambil baterainya dan pasang. Kalau kira-kira baterainya itu kotor, tinggal dikerok saja supaya pinnya terbaca. Here we go teman-teman, kita tes aja. Dan ada sedikit cahaya nyala. Sepertinya ini menurut saya sih ya, baterainya kosong banget ya. Tidak ada salahnya karena ini baterainya bisa dilepas. Dan kita tembak dulu dengan desktop atau casan kodok ya. Oke, tinggal cari pinnya, plus minusnya. Dan setelah itu kita coba colok ke jack listrik ya. Ini saya posisinya jack listriknya ada di belakang, jadi tidak masuk kamera ya teman-teman ya. Oke, dan ini sudah beberapa saat, sekitar 15-20 menitan. Mudah-mudahan bisa ngisi arusnya ya. Kita coba sekali lagi. Dan keluar logo petir. Oke, sudah ada angka 0. Alhamdulillah. Saya coba taruh dulu apakah dia mau ngisi ataupun tidak. Kita masih tunggu. Oke, lanjut. Ini beberapa saat dan saya percepat saja videonya. Kemudian sekarang alhamdulillah sudah 1% ya teman-teman ya. Saya coba nyalakan, walaupun kondisinya saya tidak ceklekan fleksibel touchscreen-nya ya. Ini hanya untuk ngetes bahwasannya HP bisa hidup ya. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi ini tinggal kita tes all fitur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, gambate kudasai. Alhamdulillah jadi nota.